Seorang anak muda dengan baik hati menyelamatkan seekor setan air yang tersegal. Namun setan air itu malah membalas budi dengan kejahatan. Setan air merancang untuk bertukar tubuh dengan anak muda. Setan air berubah menjadi manusia. Anak muda berubah menjadi setan. Sejak itu, anak muda hanya bisa hidup di dasar air yang gelap dan suram. Anak muda yang baik hati tidak berniat untuk menyakiti orang lain. Malah menyelamatkan anak kecil yang tenggelam. Membantu kapal yang mengalami kesulitan. Melindungi mereka dengan baik. Mengantarkan mereka semua dengan selamat ke daratan. Saat batas waktu 1 tahun akan habis. Tanpa berbuat jahat pada siapapun. Anak muda itu akan terperangkap di dasar air selamanya. Anak muda melihat tubuhnya semakin hari semakin jelek. Namun meskipun begitu, anak muda tetap tidak ingin menyakiti orang lain. Malah mulai memainkan seruling. Menarik perhatian hewan-hewan di gunung. Meminta hewan-hewan membawa bahan-bahan. Menghabiskan 1 malam. Bersama-sama membantu warga desa sekitar membangun jembatan apung. Namun siapa yang menyangka? Keesokan paginya, warga desa yang lewat, meragukan keberadaan jembatan misterius ini. Apakah monster air di bawah ini berniat jahat? Sebelumnya ia menyebabkan gadis cantik jatuh ke air. Sekarang ia ingin menyusahkan kita. Tidak boleh ditunda-tunda. Jembatan terapung ini adalah bencana. Mari kita hancurkan dia. Ketika malam tiba, sosok setan air yang sudah sepenuhnya berubah menjadi manusia datang mencari pemuda. Dia bahkan dengan sukarela menawarkan untuk menukarnya dengan pemuda. Dia merasa sulit untuk hidup sebagai manusia. Ada tipu muslihat di mana-mana. Sebenarnya tidak segembira menjadi setan air. Dia ingin menyusahkan orang-orang yang telah menyakiti dia sepanjang tahun ini. Seluruhnya akan dia tarik ke dalam air. Karena kamu memiliki kesempatan untuk hidup sebagai manusia. Mengapa kamu belum bertobat? Ya kamu yang keras kepala tidak mau bertobat. Aku tidak menginginkan kehormatan dan kekayaan. Kamu harus mencuri monster dariku. Agar setan air tidak lagi menyakiti orang. Dia mengeluarkan batu penghancur jiwa dan menghancurkannya. Namun, ada cahaya emas yang berkelebat. Batu penghancur jiwa yang hancur kehilangan kekuatannya. Kedua tubuh mereka bertukar kembali. Penduduk desa yang melihat sinar emas membawa keluarga mereka. Mereka bergerak bersama-sama. Melihat siluman air yang ingin membahayakan orang. Penduduk desa yang kuat dengan tindakan tegas melemparkan tombak. Namun dia dihentikan oleh seorang pemuda. Jangan terburu-buru. Sebenarnya dia tidak jahat. Hanya salah jalur. Karena tidak ada yang menemani dan mengajari dia. Beri dia kesempatan hidup. Pada saat itu, Lu Dongbin menginjak sinar emas. Dia perlahan-lahan berjalan ke arah ini. Ternyata ini semua adalah pengujian dari Lu Dongbin kepada pemuda. Pemuda itu bernama Han Xiangzi. Semangat pengorbanannya membuat Lu Dongbin terharu. Lu Dongbin langsung menerima Han Xiangzi sebagai murid. Dia juga memberi seruling Zijing kepadanya. Memberikannya sekali lagi. Dia membiarkan Han Xiangzi meniup seruling Zijing. Gelombang suara menyebar di lembah. Segala sesuatu mulai tumbuh. Bahkan jembatan itu juga secara otomatis diperbaiki. Seolah-olah waktu mundur. Pohon yang tumbuh dengan cepat menjatuhkan tiang dan jatuh dari gunung. Si hantu air berlari cepat untuk menghentikan. Menyelamatkan anak kecil. Mendengar suara Zijing Xiao. Setan air juga menjadi baik. Kemudian hantu air menghormati Han Xiangzi sebagai gurunya.